Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class, how are you today? I hope you always be happy and healthy every day. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan juga kebahagiaan setiap hari ya. As we know, because the existence of Omicron, karena ada peningkatan kasus Omicron, so we have to learn via online seperti ini. Jadi Miss harap ini tidak mengurangi semangat kita semua dalam belajar bahasa Inggris hari ini ya. So, I already made this video. Miss sudah mempersiapkan video ini supaya mempermudah teman-teman dalam memahami materi kita hari ini. Karena Miss kira kalau mungkin menggunakan media lain sedikit memberatkan, jadi Miss memutuskan untuk membuat video ini, dan silahkan diperhatikan dengan baik. Semoga tidak memberatkan dan tidak mengganggu kenyamanan teman-teman semua dalam belajar ya. Okay, as you see on the screen, seperti yang teman-teman sudah lihat di screen, di layar, today we're gonna discuss about explanation text. Kita akan belajar mengenai explanation text, or in Indonesia it's called teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? So, explanation text is text in English that tell about how or why something happened. Pengertiannya yaitu teks bahasa Inggris yang menceritakan tentang bagaimana atau kenapa sesuatu itu bisa terjadi. Jadi, ini tentang why or how something happen. Ketika kemarin hortatory itu kan kita sudah belajar tentang pendapat kita. Tapi kalau ini, teks ini berdasarkan fakta. Jadi tidak berdasarkan pendapat lagi. Data-data yang ada, kemudian teori-teori pengetahuan yang ada itu dijelaskan secara runtut dan secara nyata melalui teks eksplanasi. Kemudian fungsinya teks eksplanasi itu apa? Like the title or like it's called, teks eksplanasi atau explanation text itu kan berasal dari kata explain, atau itu sudah Miss tandai menggunakan warna pink. Itu explain itu artinya menjelaskan. So the function is also same as the name, seperti namanya, fungsinya juga untuk menjelaskan. Jadi to explain the process how or why something happen. Jadi pengertian dan fungsinya itu sama, yaitu teks yang menjelaskan bagaimana ataupun kenapa suatu itu bisa terjadi. Biasanya ini membahas tentang fenomena-fenomena alam yang terjadi, ataupun juga tentang teori-teori ilmiah seperti bagaimana salju itu turun, bagaimana terjadinya hujan, kemudian bagaimana cara kita bernafas. Itu juga termasuk bisa dijelaskan melalui teks eksplanasi. Setelah kita membahas tentang definisi dan fungsinya, apa selanjutnya Miss? Kita akan membahas tentang generic structure atau struktur dari teks eksplanasi. Ada 5 yang bisa Miss sebutkan di sini, dan ini tidak pakem, atau bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Yang pertama, title. Title itu apa? Judul. Kalau judul otomatis ya, semua teks itu mempunyai judulnya, karena itu identitas dari teks tersebut. Kita mau membahas tentang apa, itu pasti kan ada judulnya. Kemudian yang kedua, opening statement. Opening statement ini bisa dipahami sebagai basa-basi gitu ya, pengenalan tentang objek ataupun hal yang ingin kita bahas. Jadi isu-isunya terkait itu, misal ada teks yang membahas soal hujan. Jadi kita pengenalannya misal curah hujan saat ini tuh tinggi sekali di Indonesia sendiri, yang negara tropis itu hujan turun selama sekitar bulan apa dengan apa, misal seperti itu. Jadi opening statement ini itu pengantar sebelum kita menjelaskan proses dari objek yang atau fenomena yang ingin kita jelaskan. Kemudian yang ketiga ada explanation sequences. Sequences itu apa sih? Sequences itu urutan atau langkah-langkah. Jadi explanation sequences itu penjelasan
berurutan atau urutan penjelasan dari proses atau fenomena yang kita jelaskan melalui teks eksplanasi tersebut. Jadi, untuk menjelaskan teks eksplanasi itu harus runtut ya, mulai dari awal sampai akhir itu kita harus perhatikan urutan-urutannya, faktanya itu dari mana, dari A sampai Z, nggak boleh dari K dulu kemudian ke B, nggak boleh. Jadi harus A sampai Z dari awal sampai akhir itu harus runtut karena kita berhubungan dengan prosesnya. Bagaimana itu bisa bisa mudah dipahami ketika itu dijelaskan secara runtut. Kemudian conclusion. Conclusion itu seperti yang kita ketahui adalah kesimpulan. Setelah kita menjabarkan A, B, C, D sampai Z tadi, kemudian intinya apa? Intinya itu kita mau membicarakan tentang apa sih? Kita itu mau ngapain? Kita tuh menjelaskan tentang apa? Kemudian jadinya itu bagaimana? Itu terdapat di conclusion, penutup akhir yang berisi kesimpulan dari penjelasan-penjelasan sebelumnya. Semoga sampai sini paham ya. Kemudian yang terakhir itu ada visual atau perumpamaan atau gambaran. Visual sendiri bisa berisi gambar, foto, ataupun juga ilustrasi-ilustrasi lain yang menunjang pemahaman pembaca dalam memahami teks eksplanasi tersebut. Tapi visual ini nggak harus ada kok. Misal kita menulis di buku, kan kita nggak harus menggambarnya juga. Jadi visual ini hanya digunakan untuk membantu memahami teks yang ada. Boleh tidak, boleh ada, boleh tidak, begitu. Dan seperti catatan yang di bawah itu, setiap bagian, terutama conclusion, tidak harus berbentuk paragraf, bisa berupa kalimat inti saja. Jadi itu kan ada 5 bagian. Tapi kalau yang satu judul, kemudian yang satu visual gambar, berarti kan ada 3 paragraf. Tapi tidak harus itu isinya. 3 paragraf itu bisa berisi 1 opening statement, kemudian 2 explanation sequences, ataupun bisa lebih dari 3 paragraf tanpa conclusion. Jadi conclusion itu tidak harus bentuknya paragraf sendiri. Paragraf yang ketiga itu tidak harus berbentuk conclusion. Tapi bisa jadi juga yang paragraf kedua ini explanation sequences 1, yang ini explanation sequences kedua, kemudian di explanation sequences yang kedua ini di akhir paragraf ada 1 kalimat conclusion. Biasanya tuh ditandai dengan kayak therefore, so, gitu kan. Itu kalimat itu bisa menjadi 1 kalimat inti yang berisi conclusion atau kesimpulan. Jadi kesimpulan itu nggak harus 1 paragraf penuh, di akhir dibuat 1 paragraf khusus gitu, enggak. Oke? Kemudian lanjut, kita masuk ke language feature, unsur kebahasaan yang ada dalam teks eksplanasi. Sebenarnya ada banyak atau ada beberapa yang digunakan dalam teks eksplanasi sesuai dengan penulis dan sesuai dengan berbagai sumber itu ada beda-beda. Tapi yang pasti ini Miss kaitkan dengan pelajaran-pelajaran kalian yang sebelumnya, itu ada 3, yaitu yang pertama ada simple present tense untuk menyatakan hal-hal umum, pernyataan-pernyataan umum. Itu kan seperti yang sudah kita tahu rumusnya ya, seperti biasa, subject, verb plus O, verbnya verb 1 bisa jadi ditambahi S. Kemudian untuk menyatakan aksinya kita menggunakan action verb, kata kerja yang berarti tindakan atau aksi. Contohnya ada break, kick, run, dan juga lain-lain. Kemudian yang sudah terakhir kali kita dibahas dan juga dijelaskan oleh Bu Rini, mungkin ada passive voice. Passive voice itu subjeknya bisa menjadi subjek itu penerima action dari verbnya itu. Penerima dari actionnya maksud saya. Rumusnya itu bisa dilihat di buku halaman 102. Di situ ada macam-macam passive voice juga. Dan juga rumusnya yang sudah Miss tulis di layar PPT itu ada to be yang is, am, are itu plus past participle. Verbnya bentuk keberapa? Ketiga. Verb bentuk ketiga. Nanti setiap teks eksplanasi itu di sana pasti ada passive voice-nya. Biasanya, umumnya ada passive voice-nya. Kemudian, Miss sudah menyiapkan 1 contoh teks eksplanasi. Nah, itu tentang how snow is made. Snow apa? Yaitu salju. Bagaimana salju terbentuk. Di situ ada contoh teks eksplanasi yang bisa teman-teman baca. Mungkin kalau misalnya video ini terlalu panjang, bisa di pause dulu dan teksnya bisa dibaca ya.
We all agree that the snowfall is always fascinating. In the snowfall, all people stay out of the house and play with snow. People can make giant snowmen, trample along the snow, or play snowballs with their families. However, are you curious how snow is made? Jadi, yang pertama itu kan menjelaskan opening statement. Judulnya tadi udah ya, How Snow is Made. Kemudian yang paragraf pertama ini kan menjelaskan kayak biasanya salju itu dibuat apa sih? Orang-orang keluar main salju untuk bermain ini, bermain itu. Kemudian dikasih pengantar, kamu pengen tahu nggak gimana sih salju itu terbentuk? Nah, di paragraf selanjutnya itu ada penjelasannya atau ada explanation sequences. Bisa dibaca ya. Kemudian itu kok ada yang warna biru sama warna hijau, apa sih Miss? Yang Miss tandai dengan warna biru dan warna hijau itu adalah kalimat yang berisi materi-materi kita sebelumnya. Masih ingat apa yang biru itu? Ada kata-kata because. Bener, itu adalah cause effect. It happens because rain consists of water vapor particles and being cooled in the air. Nah, itu kan ada kata konektornya because. Jadi so pasti itu ada cause effect. Kemudian ada juga yang hijau, snowflakes are created by crystals of ice which have established around a little fluid in the air. Itu ada are created by crystal, dan selanjutnya itu adalah passive voice. Jadi diingat-ingat ya, nanti akan ada tugas soal mengidentifikasi cause effect dan juga passive voice. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan via grup WhatsApp kita. Ini pengantar saja, semoga teman-teman bisa memahami. Jangan lupa dibuka bukunya untuk membantu pemahaman juga, halaman 100 sampai 105 kalau tidak salah, itu sudah ada contohnya. Ini video hanya membantu menjelaskan saja. Kalau ada pertanyaan sekali lagi silahkan chat di grup BA kita ya. Dan juga ada instruksi selanjutnya, silahkan diikuti dan semangat terus belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.